Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai bagaimana caranya agar gugatan cerai dikabulkan oleh hakim. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya yang datang kepada saya dan bercerita, "Ibu, saya itu mau mengajukan gugatan cerai kepada suami saya. Tapi suami saya itu tidak mau bercerai. Tapi saya sudah bertekad saya akan mengajukan gugatan cerai karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga saya bersama suami saya. Saya itu sudah bertengkar terus-menerus selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini saya berusaha untuk percaya kepada suami saya karena suami saya berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Jadi ya saya berusaha untuk bersabar dan berusaha bagaimana caranya suami saya tidak berselingkuh lagi. Bahkan suami saya itu sudah membuat pernyataan bahwa suami saya tidak akan berselingkuh lagi. Jadi pernyataan yang dibuat suami saya itu sudah bermaterai 10.000 dan suami saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berselingkuh dengan wanita yang bernama A. Ya, saya berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk percaya kepada suami saya karena kan suami saya sudah membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 yang berjanji tidak akan berselingkuh lagi. Tapi masalahnya suami saya itu berselingkuh lagi dan mengulangi perbuatannya sampai berkali-kali. Walaupun sudah membuat surat pernyataan tidak akan berselingkuh, tapi kenyataannya suami saya berselingkuh lagi dan itu terjadi berkali-kali. Saya sudah tidak kesanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini. Jadi saya bertekad untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi masalahnya suami saya tidak mau bercerai. Suami saya tidak setuju bercerai. Dan saya takut gugatan cerai saya itu ditolak hakim seperti gugatan cerainya Lulu Tobing. Ibu, kenapa ya gugatan Lulu Tobing itu tidak dikabulkan oleh hakim? Gugatannya Lulu Tobing ditolak oleh hakim. Saya takut Ibu kalau misalnya gugatan cerai saya ditolak oleh hakim. Ibu, gimana caranya supaya gugatan cerai saya itu dikabulkan oleh hakim? Begini Bapak Ibu ya, yang namanya pernikahan itu kan diatur oleh undang-undang, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Begitu juga perceraian. Perceraian pun diatur oleh undang-undang. Ada alasan-alasan yang memang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan pertama, salah satu pihak penjina, pemabuk, pemboros. Nah, itu bisa jadi alasan untuk bercerai. Jadi kalau suaminya sering berzina, mabuk-mabukan, dan banyak menghabiskan uang, maka itu bisa jadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Misalnya suaminya dihukum penjara di atas 5 tahun, itu boleh juga untuk bercerai. Misalnya suaminya melakukan kekerasan KDRT yang membahayakan pasangannya, ini bisa juga alasan untuk bercerai. Terus misalnya suaminya kabur atau meninggalkan berturut-turut tanpa izin pasangannya selama 2 tahun. Ini bisa juga alasan untuk bercerai. Atau misalnya terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Ini bisa juga alasan untuk bercerai. Karena kalau sudah tiap hari bertengkar terus dan tidak bisa didamaikan, maka akan
menjadi masalah yang